Selamat pagi siswa-siswi kelas 4B SDN Umbul Tengah 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Tasya, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang yang sedang melaksanakan PPLSP di SDN Umbul Tengah 1. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tasya ya. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Selamat belajar! Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Pertama, peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kedua, peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diperoleh menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan itu dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat guna mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan yang dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk digerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin tergerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu.
Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payah. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, atau minat padi, waduk atau bendungan, atau danau. Contohnya, budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payah dilakukan di tambak pesisir pantai. Yang keempat atau yang terakhir, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan di Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan? Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasana dan budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Ada terjadinya konflik, perpecahan, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dari kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Lalu ada juga semangat nasionalisme yang terlalu berlebihan, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan, menghambat usaha pembangunan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak-dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi kesatuan yang utuh. Banyak sekali bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Ada menghargai perbedaan, hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Untuk menghindari perpecahan dalam negara kita, beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan tertentu, lalu mementingkan suku bangsa sendiri, cenderung memaksakan kehendak, dan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Berikut adalah tugas untuk hari ini. Wah, hari ini kita mau mendapatkan banyak pengetahuan baru ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.